Halo teman-teman calon ahli K3, selamat datang ya. Oke, kali ini kita bakal bedah tuntas nih sebuah panduan lapangan yang super penting buat karir kalian nanti, yaitu soal pelatihan, kesadaran, dan komunikasi lingkungan. Nah, materi ini kita rangkum langsung dari paparannya Dr. Insinyur Yongker Baali, MSI. Jadi anggap aja ini kayak rangkuman praktis dari kuliah beliau khusus buat kita di lapangan. Oke, kita langsung mulai ya dengan sebuah pertanyaan yang gede banget. Coba deh bayangin, gimana caranya sebuah perusahaan konstruksi raksasa yang proyeknya ada di mana-mana bisa benar-benar memastikan proyeknya itu ramah lingkungan. Ini bukan pertanyaan teoretis loh, jawabannya itu ada dan kita bakal bongkar nanti di sebuah studi kasus nyata. Jadi, simak baik-baik ya. Nah, ini dia peta perjalanan kita buat ngebahas semuanya. Kita bakal mulai dari dasarnya dulu, kenapa sih pelatihan SML ini penting? Terus, kita masuk ke langkah-langkah sistematisnya, kunci suksesnya di lapangan, sampai kita bedah studi kasus keberhasilan Wika. Abis itu, kita juga bakal lihat gimana cara membangun budaya peduli lingkungan dan, yang terakhir, cara mengukur dampaknya. Yuk, kita mulai. Baik, kita masuk ke bagian pertama. Sebelum kita jauh ngomongin soal bagaimana caranya, kita harus paham betul mengapanya. Kenapa sih pelatihan sistem manajemen lingkungan ini penting banget? Anggap aja ini fondasi. Kalau fondasinya kokoh, bangunan di atasnya juga bakal kuat. Jadi, apa sih alasan utamanya kenapa pelatihan SML ini jadi fondasi? Gini, ini bukan cuma soal menuhin checklist peraturan ya. Bukan, jauh lebih dari itu. Ini soal meningkatkan kompetensi karyawan. Kalau setiap orang di dalamnya paham dan mampu, budaya peduli lingkungan di perusahaan itu bakal tumbuh dengan sendirinya. Nah, dari situ, efek dominonya jalan terus. Implementasi SML jadi optimal, kinerja organisasi meningkat, dan ya ujung-ujungnya kepatuhan terhadap regulasi juga pasti aman. Semuanya itu satu paket. Oke, fondasi mengapanya udah kita pegang. Sekarang kita lanjut ke bagian kedua, kerangka kerjanya. Ini bisa dibilang cetak biru yang bakal jadi panduan kalian nanti waktu di lapangan. Prosesnya itu ada 3 tahapan utama yang sistematis. Gampang kok ngingetnya. Pertama, ada perencanaan. Di sini kita netapin tujuan dan prosesnya mau kayak gimana. Kedua, baru masuk ke implementasi. Nah, di tahap inilah kita menerapkan prosedur yang udah dibuat dan, yang krusial, melatih karyawan. Terakhir, yang ketiga, pemantauan dan evaluasi. Kita lihat kinerjanya, kita evaluasi, terus kita lakukan perbaikan. Ingat, ini tuh siklus ya, jadi muter terus untuk jadi lebih baik. Nah, kalau kita ngomongin kompetensi teknis, ini benar-benar keterampilan praktis yang harus kalian kuasai. Bukan cuma teori di kelas. Kalian nanti di lapangan itu harus jago memantau kinerja lingkungan, harus bisa mengidentifikasi aspek-aspek lingkungan yang ada, dan pastinya harus ahli dalam mengelola limbah dan emisi. Ini adalah ya bisa dibilang menu kerjaan kalian sehari-hari nanti. Sekarang kita masuk ke bagian 3. Punya kerangka kerja itu satu hal, tapi tahu cara menjalankannya dengan efektif itu hal lain. Nah, disinilah kita ngomongin kunci suksesnya. Praktik-praktik terbaik yang bisa bikin implementasi SML jadi benar-benar berhasil. Dari semua praktik terbaik yang ada satu yang posisinya paling fundamental, yaitu dukungan dari manajemen puncak. Ini benar-benar kunci utamanya. Kenapa? Simpel aja, tanpa komitmen dari atas, program sebagus apapun, ya cuma akan jadi rencana di atas kertas. Kalau dukungan ini udah ada, baru deh yang lain bisa jalan. Kita bisa analisis kebutuhan pelatihannya apa, bikin kurikulum yang relevan, cari fasilitator yang berpengalaman, pakai metode yang interaktif, dan terakhir, melakukan evaluasi. Oke, cukup teorinya. Sekarang waktunya kita lihat ini semua dalam praktek nyata. Kita akan masuk ke bagian studi kasus dan kita akan lihat keberhasilan dari PT Wijaya Karya atau Wika. Ini dia bukti kalau semua yang kita bicarakan tadi itu bukan cuma wacana. Ingatkan pertanyaan di awal tadi? Nah, inilah jawabannya. PT Wijaya Karya atau Wika itu berhasil menerapkan pelatihan SML yang komprehensif. Dan ini bukan cuma program tempelan loh. Ini benar-benar mendukung mereka buat mencapai sertifikasi ISO 14001 dan, yang lebih penting, meningkatkan kinerja lingkungan mereka secara keseluruhan. Terus apa sih kunci suksesnya Wika? Sebenarnya sederhana, tapi sangat mendasar. Pelatihan yang efektif. Pelatihan inilah yang berhasil meningkatkan kesadaran dan kompetensi karyawan mereka. Jadi, bukan lagi sekedar mengikuti prosedur, tapi mereka benar-benar paham dan mampu mengelola lingkungan di area kerja masing-masing. Ini bukti nyata. Mendapatkan sertifikasi itu jelas sebuah pencapaian, tapi tujuan akhirnya itu lebih dari sekedar selembar kertas. Nah, di bagian kelima ini, kita akan membahas soal membangun budaya peduli lingkungan, sesuatu yang lebih dari sekedar prosedur. Coba kita resapi kalimat ini.
Kesadaran individu dan organisasi merupakan kunci utama dalam keberhasilan penerapan sistem manajemen lingkungan. Ini benar-benar intinya. Sebuah SML secanggih apapun akan gagal kalau hanya jadi dokumen. Dia harus jadi kesadaran bersama, jadi bagian dari DNA perusahaan. Lalu, gimana caranya membangun budaya sadar lingkungan ini? Tenang, ini bukan sihir, tapi sebuah proses yang sistematis. Ada 5 langkahnya, mulai dari komunikasi yang efektif, melibatkan karyawan secara aktif, terus memberikan pelatihan dan pengembangan, jangan lupa kasih penghargaan, dan, ini yang paling penting, keteladanan dari manajemen. Budaya itu selalu mengalir dari atas ke bawah. Kalau pimpinannya memberi contoh, yang lain pasti akan mengikuti. Oke, kita sampai di bagian terakhir. Sebagai seorang ahli K3, tugas kalian itu bukan cuma menerapkan program, tapi juga harus bisa membuktikan hasilnya. Jadi disinilah kita bicara soal mengukur dampak dan reputasi. Gimana caranya kita melihat hasil nyata dari semua upaya kita? Tabel ini bisa jadi alat bantu praktis buat kalian nanti. Gimana sih kita tahu kalau program kita berhasil? Ya kita ukur. Contohnya, di area pengelolaan limbah, kita lihat persentasi penurunan limbah B3-nya. Di area konsumsi energi, kita hitung penurunan kilowatt-hour per unit produksi. Dan untuk kepatuhan regulasi, targetnya jelas, jumlah temuan audit harus 0. Ini adalah indikator-indikator yang konkret dan terukur. Dan kalau semua ini berjalan dengan baik, manfaatnya itu banyak banget. Bukan cuma soal kepatuhan sama regulasi, tapi kita juga bisa mencapai efisiensi sumber daya, yang artinya hemat biaya. Reputasi perusahaan juga pasti meningkat, yang bisa jadi keunggulan kompetitif. Dan yang nggak kalah penting, motivasi karyawan juga ikut naik. Siapa sih yang nggak bangga kerja di perusahaan yang bertanggung jawab? Poin ini perlu kita garis bawahi ya. Di era sekarang, komitmen pada sistem manajemen lingkungan itu bukan lagi sekedar biaya, tapi sebuah investasi strategis. Ini yang akan meningkatkan citra dan reputasi organisasi, bukan hanya di mata pelanggan, tapi juga di mata investor dan semua pemangku kepentingan lainnya. Oke, kita sudah menempuh perjalanan yang cukup lengkap ya. Mulai dari mengapa SML itu penting, bagaimana cara menerapkannya, sampai melihat bukti nyatanya. Sekarang pertanyaannya kembali ke kalian. Sebagai calon ahli K3, setelah menyimak semua ini, coba pikirkan. Langkah konkret pertama apa yang akan Anda ambil untuk mulai membangun budaya peduli lingkungan di tempat kerja Anda nanti? Jawabannya ada di tangan kalian, dan dari sanalah peran kalian sebagai agen perubahan akan dimulai.